Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamul mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslim muslimat rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslim muslimat yang pada hari masih tetap berpuasa di bulan Ramadan ini. Untuk mengisi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sholat tarawih pada hari yang kelima. Kaum muslim muslimat rahimakumullah, wa fil lailatul khamisati, pada malam yang kelima, tarawih pada malam yang kelima, atahu wa ta'ala misla sawa man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinati wal masjidil aqsa. Orang yang bertarawih di malam yang kelima, Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang sholat di Masjidil Haram, seperti orang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Wa fil lailati sadisati, pada malam ke-6, tarawih pada malam ke-6, atahu wa ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfir lahu kullu hajarin wa madarin. Bertarawih pada malam yang ke-6, maka Allah akan memberikan kepada orang itu seperti pahalanya orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Setiap batu, setiap tanah akan memohonkan ampunan kepada orang itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini, pada YouTube kali ini akan saya sampaikan dua hal, yaitu yang pertama hadir di majelis ilmu, yang kedua adalah sholat berjamaah. Yang pertama, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hadir di majelis ilmu, siapa yang hadir di pengajian pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat kepada orang itu setiap langkah kaki yang digunakan untuk berjalan akan dihitung seperti ibadah 1 tahun. Dan orang itu akan bersama denganku, dengan Nabi Muhammad, tahtal arsy, di bawah arsy. Orang hadir di masjid ilmu. Pada saat ini elektronik semakin canggih, bisa hadir di masjid, bisa hadir di mushola, bisa hadir di majelis taklim dan sebagainya. Tetapi bisa juga mendengarkan televisi, mendengarkan radio, mendengarkan YouTube dan lain sebagainya. Kalau tidak hadir di masjid ilmu, di rumah dengan memutar radio, dengan memutar televisi, membuka YouTube dan yang sebagainya sambil
sambil menunggu waktu buka, sambil bekerja, sambil memasak, juga bisa untuk belajar, untuk hadir di majelis ilmu. Setiap langkah kaki yang diayunkan akan memperoleh pahala seperti ibadah 1 tahun. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Itu yang pertama, kaitannya dengan mengaji, hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada beberapa hal yang patut kita renungkan, yang patut kita dengarkan, yang patut kita pahami, yang patut untuk direnungi. Pertama, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab wa isrina derajatan. Orang yang bersolat jamaah itu lebih utama daripada orang sholat sendirian dengan memperoleh 27 derajat. Yang kedua, maghfiratul dzunub. Orang yang mau bersolat jamaah akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, orang yang berjamaah akan memperoleh 2 hal, yaitu al-idku minan nar wan najata minha. Bebas dari neraka dan selamat daripadanya. Berikutnya, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutu rakatul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha idkum minan nar. Orang yang sholat di masjid selama 40 malam, yaitu sholat isya yang tidak ketinggalan 1 rakaat pun, maka Allah akan mencatat kepada orang itu bebas dari api neraka. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah. Di samping itu, jamaah sholat isya seperti orang yang beribadah setengah malam. Pada bulan Ramadan ini patut sekali ketika masuk waktu isya untuk datang ke masjid, datang ke musola, datang ke masjid-majelis untuk berjamaah sholat isya. Dilanjutkan dengan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Siapa yang sholat isya secara berjamaah dianggap seperti ibadah setengah malam. Selanjutnya jamaah subuh. Orang yang mau berjamaah sholat subuh, maka orang itu seperti ibadah dalam 1 malam. Pada bulan Ramadan ini saya bersahur, tunggu sejenak, masuk waktu imsak, pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke tempat-tempat berjamaah, selanjutnya untuk berjamaah sholat subuh. Ketika kita mau berjamaah subuh,
maka orang itu dianggap seperti ibadah semalam suntuk. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi bersabda, wa man dawama 'alal jama'ati fi ramadhana a'tahu wa ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillah. Barang siapa melanggengkan sholat jamaah pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pada orang itu setiap rakaat akan diberikan dengan sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, betapa besarnya pahala orang yang hadir ke majelis ilmu. Betapa besarnya pahala orang yang mau berjamaah di bulan Ramadan. Bersama-sama marilah kita isi bulan Ramadan tahun ini dengan rajin untuk belajar, rajin untuk hadir di majelis ilmu, agar puasa kita, agar ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Dengan belajar, insya Allah akan bertambah ilmu. Dengan ilmu dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau pada malam-malam sebelumnya saya sampaikan ibadah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana dengan Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Mendapat nama Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing kecil. Konon katanya Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhar ini, ketika belajar, ketika mendengar hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, selalu membawa kucing kecil. Karena kebiasaan membawa kucing kecil itulah, maka Abdurrahman bin Sakhar dikatakan Abu Hurairah. Ia seorang perawi hadis yang terbesar, hafal Al-Quran dan hadis Nabi sebanyak-banyaknya. Seorang tokoh tabi'in berkata, Abu Hurairah termasuk salah satu tanda dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ia termasuk orang yang sangat kuat hafalannya. Sabda-sabda Nabi di luar kepalanya. Tidak seorang sahabat yang dapat menghafal sabda-sabda Nabi seperti Abu Hurairah. Ibadah malam Abu Hurairah adalah Abu Hurairah dan keluarganya termasuk orang yang penggemar sholat tahajud dan beribadah di tengah malam.
Di samping salat tahajud, Abu Hurairah suka membaca Al-Quran. Abu Hurairah setiap hari bertasbih sebanyak 12.000 kali. Usabbihu biqadri dzanbi. Saat bertasbih sebanyak itu karena sesuai dengan dosa yang aku lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk jadi renungan, untuk jadi pikiran, sambil layah-layah, sambil memasak, sambil apa saja, putar YouTube ini sehingga dapat menambah ilmu dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum ala taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.